Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Barja dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru dan masa reformasi. Yang pertama yaitu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 SPKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Dan yang kedua, G30 SPKI berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat. Kemudian Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan 5 tahun atau repelita. Setelah itu ada demokrasi Pancasila yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian selanjutnya ada pembubaran PKI, yang dimana berdasarkan ketetapan MPRS nomor 29 MPRS 1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Dan yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, peran ganda atau duifungsi ABRI. Kemudian selanjutnya yaitu ada demokrasi masa reformasi. Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintah Orde Baru. Dan kemudian pada 21 Mei 1998 menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidennya dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Kemudian di dalam demokrasi masa reformasi ada agenda reformasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden RI dan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dan yang kedua yaitu menghapus duifungsi ABRI dan memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir yaitu penegakan supremasi hukum untuk membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Dan yang terakhir itu ada arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, di dalam amandemen UUD 1945 ada penegasan bahwa sistem pemerintahan presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dan yang kedua, demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara. Keleluasan presiden dalam menentukan struktur kabinet menjadi terbatas. Undang-undang tersebut secara tegas membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 34 kementerian. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.